kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Pasti luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Ibu-ibu siap memuji menyembah Tuhan? Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kasih kemurahan Tuhan yang selalu datang kepada kami. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang sedang Tuhan kerjakan dan yang akan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, kami rindu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan Yesus. Mari Yesus hadir di tengah-tengah kami, jamah setiap kami. Biar kami mengalami perjumpaan denganmu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap muji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama katakan, mari kita naikkan satu pujian. Selidiki aku. Haleluya Yesus. Kasih Yesus Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kami Tuhan, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar Kau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari ibu-ibu semua sama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, setiap kami Tuhan. apakah ku sungguh mengasihi. Kami
katakan kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi Tak kulihat kebaikan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. yang tak pernah Habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat. Makasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari engkau yang sudah menerima kebaikan Tuhan, angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu yang terbaik buat Tuhan. Naikkan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Biar dia menjamah setiap hati pada pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita bapa. Berkatalah Engkau atas pujian kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Sudah Mari Roh Kudus hadir tengah ibadah kami. Mari Roh Kudus hadir. Biar Roh-Mu tercurah atas setiap kami. Kami merasakan sukacita daripada Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat Engkau turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menjadi Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara Tuhan. Bahkan segala perkara kami dapat tanggung bersama dengan Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tahu
pujian ini dengan imunmu, katakan segala perkara. Amin. Hanya di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Kekuatan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari lebih sungguh lagi katakan segala perkara dapat kami tahu bersama-Mu Tuhan. Iman kami kepadamu Tuhan. Ini kami yang berseru kepadamu. Amin. Haleluya. Kau penolong dan sahabat kami Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan setia. Lagi lebih sungguh katakan. Sahabat kami, Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini biar kami serukan nama Yesus, biar kami memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Ibu siap memuji Tuhan, amin. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sangat baik, amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan kita, amin ibu-ibu. Angkat suaramu, mari goyang kiri, goyang kanan. Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Hey. Haleluya. Katakan kasih yang begitu besar. Makasih buat kasih-Mu Tuhan. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkan. Sama-sama naikkan ucapan syukur-Mu, katakan ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya.
lagu ini ya. Nanti kita akan berhenti memujinya 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Mau ya ibu-ibu buat Tuhan Yesus? Mau, amin. Kita goyang buat Tuhan Yesus. Kita persembahkan tari-tarian kita buat Tuhan Yesus. Amin. Yuk angkat tanganmu, katakan ku naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sekali lagi. Ku naikkan syukur. Ini syukur kami kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku. Ku taat. Ayo. Yo ibu-ibu, kasih tarian yang terbaik buat Tuhan. Ini kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kau yang sudah dibebaskan dengan darah Yesus. Hidup yang kau beri Lagi. takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Kemuliaan Katakan dibebaskan. dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu, hidup yang kau beri hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita semua kesayangan Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian. Sio manise. Kita semua disayang Tuhan. Yeay. Oh goyang ya. Yang udah disayang Tuhan. Haleluya. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Katakan. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sayang sama setiap kami. Katakan. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Mari orang-orang yang disayang Tuhan, katakan sama-sama. Sio, Hey, sio marise. yuk goyang semua. Ale semua disayang. Yuk yang udah disayang Tuhan, menari buat Tuhan dong. Yeay. Sio. Sio marise. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Katakan Sio. Sio, Sio, Sio. Sio marise. Amin. Haleluya. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu. Sio, sio marise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Yuk ibu-ibu katakan. Sio. Suaranya mana? Hey. Kita semua disayang Tuhan Yesus. Amin. Lagi. Sio manise. Haleluya. Yuk lagi. Sio, sio, sio marise, ale semua disayang Tuhan
ibu-ibu, sister-sisterku yang cantik-cantik semua bersukacita hari ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kami mau menyambut, adakah ibu-ibu yang pertama kali hadir di ibadah WOI PRJ ini? Bisa lambaikan tangannya? Ada di sebelah kanan. Puji Tuhan. Jika belum bergereja, kami mengundang untuk datang berikutnya. Ada juga di sebelah kiri. Oh, puji Tuhan, ada jiwa baru. Sesuai dengan amanat agung, kita harus mencari jiwa-jiwa, amin. Di amanat agung ini biar kita semua bergerak mencari jiwa bagi Tuhan Yesus, Tuhan kita yang baik, juru selamat kita yang hidup, amin. Selanjutnya saya undang pendoa. Mari jemaat WOI, saya undang untuk kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu Tuhan yang terbaik yang telah kami terima Tuhan. Kau memberkati Tuhan ibadah WOI pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan wanita-wanita WOI ini Tuhan boleh terus Tuhan hidup Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Membawa dampak Tuhan di tengah keluarga maupun dan sekitarnya Bapa. Kami percaya Tuhan para wanita WOI Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan WOI akan menuai banyak jiwa-jiwa Bapa. Jadikan mereka Tuhan tiang doa Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hikmat Tuhan turun Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan atas WOI ini Bapa. Kami mau membawa Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan, Gembala Sidang Paniko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Kiranya Tuhan Kau memberkati pelayanan hamba-Mu. Berkat dengan kesehatan ilahi Tuhan tercurah atas hamba-Mu Bapa. Berkati pelayanannya Tuhan. Pengurapan yang baru senantiasa tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Seluruh keluarga besarnya Tuhan senantiasa aman dalam perlindungan tangan-Mu Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Anak-anak kami dan cucu-cucu kami Bapa. Kiranya Tuhan generasi Yeremia ini Tuhan akan terus Kau pakai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Generasi yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Mereka akan terus Tuhan bergerak Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Baik di sekolah-sekolah Tuhan, di kampus-kampus maupun di dunia pekerjaan Tuhan. Engkau terus memakai generasi Yeremia ini Tuhan. Mereka akan terus Tuhan dipakai Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan generasi Yeremia ini Bapak. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan Tuhan persembahan kami Tuhan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Semua ini untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami menerima kesehatan, bisnis, keluarga, pekerjaan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk dan silakan memberi. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 26 April 2026, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Padede. PRJ Mandan Service, pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Sekolah Minggu Mandala Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service,
dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di Kul-Kul WOI GBI PRJ dengan menghubungi nama dan nomor WA yang ada. Tuhan izinkan badai dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarimu terbang. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dalam badai. Bersama Dia di ibadah WOI pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 pukul 10 pagi. Yang akan dilayani oleh Pastor Jack dan Solose dengan tema Tuhan Izinkan Badai. Bertempat di ruang Sapphire dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Yesus setia. BPACK 7 akan mengadakan Kids Camp, GC dan Youth Camp, serta 316 Youth English Ministry Camp. Untuk itu, kami menghimbau para orang tua dan anak-anak dapat mendaftarkan diri via Maps dan Webs, atau dapat langsung ke panitia sesuai bidang-bidang yang ada di ibadah onsite. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan dan Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu kita siapkan hati kita. Makasih Tuhan Yesus. Kau mengenal kami Tuhan Yesus lebih dari siapapun. Ini kami datang kepadamu Tuhan. Siapaku, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu buat Tuhan kita. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau setia dia sampai hidup kami terakhir Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu cerita kami Tuhan. Kau tahu
kami percaya. Tiada yang mustahil. Rasaku berharap, kini aku berserah. Pada rancanganmu, bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan janjimu sama Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama, memuji menyembah-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu mencengkeram setiap kami. Engkau menjumpai kami satu persatu. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau menguatkan setiap kami. Engkau memberikan pengharapan bagi setiap kami. Engkau memberikan jawaban bagi setiap kami. Karena kami bertemu muka dengan Allah kami yang hidup. Allah kami yang ajaib. Gak ada Allah lain seperti Engkau di hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kematian-Mu di kayu salib yang menebus setiap kami dari dosa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Pada pagi hari ini kami rindu untuk belajar ya Tuhan, berbicaralah di hati setiap kami, koreksi dan tegur setiap kami, bongkar hidup kami, supaya kami boleh mengalami transformasi, kehidupan kami boleh berubah dan berbuah. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan ibu-ibu dan rekan-rekan boleh duduk. Terima kasih untuk semua tim yang melayani. Shalom, selamat pagi. Saya boleh melihat sekali lagi tangan-tangan yang bersuka cita. Wow, dan juga saya bisa merasakan semangatnya. Tadi walau kita sempat mati lampu ya padam, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan semangat kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tangan buat kita semuanya dan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan saya ada bersama dengan ibu-ibu dan teman-teman pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk GBI PRJ, Bapak dan Ibu Gembala, untuk Ketua WOI dan tim kepemimpinan yang mempercayakan saya untuk saya melayani pada pagi hari ini. Dan salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, nama saya Iliana Widodo. Oke, yes. Saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Suami saya Pastor Erwin Widodo menggembalakan di GBI OHCC. Dan kami dianugerahi 2 orang anak. Oke, dan kita akan membahas topik hari ini yaitu wanita dan mental illness. Women and mental illness. Wanita dan kesehatan mental. Oke, sekarang kita, saya ada di sini ya. Kita lihat ya. Berikutnya, ini boleh difoto dulu, tapi jangan diisi sekarang ya. Karena ini membutuhkan waktu, boleh difoto, diisinya nanti di rumah. Ada 2 assessment atau 2 tes. Yang pertama adalah happy test, ini dibuat oleh Dr. Fred Took. Kemudian nanti sesudah diisi, hasilnya seperti ini. Jadi bisa lihat tingkat kemarahannya kita, lalu bisa lihat tingkat perfeksionisnya kita, kemudian juga tingkat depresi, apakah kita tuh seberapa mindernya, ini nanti bisa dilihat. Boleh dites nanti setelah selesai atau di rumah ya. Kemudian
hasilnya juga nggak apa-apa. Bagaimanapun hasilnya itu adalah gambaran kondisi emosi dan tidak ada yang salah. Yang penting kita tahu kondisi emosi dan kondisi hati kita untuk apa? Untuk kita proses dan kita bertumbuh. Amin. Berikutnya boleh difoto lagi, ini adalah tingkat stres. Jadi nanti waktu diisi ada hasilnya, tingkat stres kita ini lagi sedang atau tinggi atau rendah. Hasilnya bagaimanapun enggak apa-apa. Yang penting kita proses hati kita. Betul? Nanti ini diisi nanti saja. Kemudian kita lihat firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Kita baca sama-sama ya, 2-3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita. Di sini kita lihat bahwa kita ini terdiri dari roh, jiwa dan tubuh, setuju? Dan tentunya kita pengen sehat secara holistik, keseluruhan. Kita pengen tubuh kita sehat, makanya kita merawat diri, istirahat, minum obat kalau sakit. Tapi kita lihat di sini kerinduan Tuhan melalui firman yang kita baca, Tuhan rindu kita juga sehat dan dewasa. Tidak cuman sehat atau dewasa secara fisik, tapi juga sehat dan dewasa secara spiritual dan jiwa. Sehingga kalau tubuh bisa sakit, demikian juga spiritual kita dan jiwa kita juga bisa mengalami sakit atau tidak sehat. Tubuh kita perlu dipelihara, maka kerohanian kita juga perlu dipelihara. Salah satunya kita beribadah di gereja, hari ini berkumpul bersama-sama untuk kita semakin terus dikuatkan, kita belajar semakin mengenal Kristus untuk spiritual kita terus bertumbuh. Amin. Ini adalah memelihara aspek spiritual. Tapi jangan lupa jiwa juga perlu dipelihara. Sama seperti tubuh yang bisa sakit, jiwa juga bisa sakit. Tubuh bisa sakit ringan, bisa sakit parah, sama juga jiwa itu bisa sakit ringan dan bisa sakit parah. Tubuh, kalau misalnya sakitnya ringan perlu cepat-cepat diobati, jangan didiemin. Setuju? Sama juga jiwa itu bisa terluka dan perlu diobati, dipulihkan istilahnya. Jangan dibiarkan nanti tambah parah. Seperti sakit pada tubuh, ada stadium 1, ada stadium lanjut. Sama juga di area jiwa, sakit di aspek jiwa itu juga ada stadiumnya. Stadium rendah dan stadium tinggi. Dan hari ini kita mau belajar dan juga kita sambil check up. Setuju? Karena kan untuk kita bisa tahu seberapa sehatnya tubuh kita, kita perlu check up di laboratorium. Sama juga jiwa kita juga perlu di check up. Dan hari ini kita akan check up. Assessment yang tadi itu adalah untuk check up. Bagaimanapun hasilnya, it's okay. Kita belajar untuk kita memproses. Yang setuju katakan, amin. Siap untuk check up? Bilang kiri kanan, siap untuk check up. Check up jiwa, check up jiwa, check up jiwa. Oke. Kita lihat dulu situasi di dunia. Ini saya ambil di tahun 2012. Kenapa menarik? 2012, 450 orang menderita gangguan jiwa. 2012 loh, 14 tahun yang lalu. Tapi kenapa saya ambil di berita di tahun ini? Karena Hari Kesehatan Mental Sedunia itu dirayakan tiap tahun. Dan di 2012 itu menuliskan depresi udah menjadi sebuah krisis global. Jadi banyak yang depresi dan dikatakan seperti silent epidemic. Kelihatannya tidak terlihat, tapi sebenarnya banyak yang depresi. Dan menurut survei, 1 dari 4 wanita menderita depresi. Di sini ada berapa orang? Tua gak? Ini karena survei. Tapi kalau buat pria, 1 dari 8 pria. Jadi sebenarnya yang lebih rentan yang mana? Pria atau wanita? Wanita. Kemudian juga menurut data juga lebih banyak wanita persentasenya yang mengalami mental disorder dibandingkan pria. Seperti depresi, anxiety atau kecemasan, kemudian juga eating disorder. Eating disorder itu masalah seperti anoreksia, bulimia, itu juga dialami oleh wanita. Bahkan self harm, melukai diri, 27% oleh wanita muda dan pria 9,7%. Wow, persentasenya beda ya.
Dari sini kita melihat wanita cukup rentan terhadap hal-hal yang terkait dengan mental atau jiwa. Kemudian Indonesia juga dikatakan darurat kesehatan jiwa, perkuat resiliensi. Resiliensi itu adalah ketangguhan untuk menghadapi setiap tantangan. Jadi kita juga check up dan belajar bagaimana meningkatkan resiliensi. Bahkan menurut data juga semakin banyak orang yang bunuh diri ya. Kenapa sih sebenarnya orang bunuh diri? Orang yang bunuh diri tujuannya sebenarnya bukan ingin meninggal, tapi mengalami penderitaan dan merasa tidak ada jalan keluar, lalu berpikir jalan keluar satu-satunya itu adalah meninggalkan dunia ini. Jadi bunuh diri. Oleh sebab itu, yuk kita lihat betapa pentingnya untuk kita memiliki kesehatan mental. Kalau membahas tentang sehat mental, kita lihat dulu ciri-ciri seseorang yang sehat mental. Ini menurut WHO. Apa saja? Ini alkitabiah banget. Orang yang sehat mental itu mengenali keunikan diri dan mewujudkannya. Artinya kita tuh ngerti siapa diri kita, talenta, potensi, kepribadian kita. Tuhan sudah memberikan potensi buat setiap kita, amin. Tapi ada yang gak ngerti loh. Akhirnya jadi mudah iri hati, kepengen jadi orang lain. Kemudian kita jadi susah hati karena iri hati. Karena gak sadar bahwa Tuhan sudah memberikan keunikan dan kekhasan di diri kita masing-masing. Banyak stres terjadi karena pengen menjadi orang lain, betul gak? Ngurusin kepo urusan orang lain. Ini wanita banget, sehingga orang sehat mental sadari. Saya ini unik dan luar biasa, saya dahsyat dan ajaib. Yuk bilang sama-sama, saya dahsyat dan ajaib. Sekali lagi, saya dahsyat dan ajaib. Bilang sama sebelahnya, kamu dahsyat dan ajaib. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita adalah buatan tangan Tuhan. Kemudian ciri yang kedua, mengelola dan mengatasi stres. Di sini dibilang mengelola mengatasi stres. Jadi sebenarnya orang yang sehat mental bisa stres gak? Bisa. Tapi kata kuncinya dikelola dan diatasi. Kemudian orang yang sehat mental produktif dan berkontribusi. Ya, tetap bekerja, melayani, berkontribusi bagi sesama, melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ini definisi orang yang sehat mental. Tetapi dikatakan sehat mental, kita kan bisa sakit ya. Waktu kita sakit di area mental atau jiwa kita perlu lihat ada alarmnya. Jadi kita mulai lihat ada alarm jiwa, alarm 1, alarm 2, alarm 3. Kalau di sini dibilang orang yang sehat mental bisa stres, tapi bisa mengelolanya. Jadi kita ini ketika kita posisi stres, kita ada di alarm 1. Kalau udah di alarm 1, kita perlu mengelola stres yang ada dalam diri kita. Jangan dibiarkan. Nanti kalau dibiarkan naik jadi alarm 2. Kalau dibiarkan naik jadi alarm 3. Udah alarm 3 itu sudah masuk gangguan jiwa. Di gangguan jiwa ini nanti ada kategorinya, gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa sedang, dan gangguan jiwa berat. Sehingga dari posisi di sini sampai gangguan jiwa yang berat atau parah, ada stepnya, betul? Jangan dibiarkan, tetapi kita bisa memaintain, memelihara kesehatan jiwa kita. Sama seperti dalam tubuh kita perlu minum vitamin, kita perlu olahraga. Demikian juga kesehatan jiwa atau kesehatan mental kita perlu pelihara. Sama-sama bilang pelihara, kelola, jangan naik alarmnya. Oke, kalau sampai alarm 2 cari pertolongan, kemudian jangan dibiarkan seterusnya. Sekarang kita lihat posisi di alarm 1. Nah, inilah yang dinamakan stres. Jadi sebenarnya stres itu wajar banget. Apa sih stres? Kita perlu pahami apa itu stres. Saya agak cepat nggak apa-apa ya, karena topik kita nih lumayan padat dan saya akan sharing supaya kita belajar cukup apa ya namanya untuk diri kita. Oke, stres. Stres ini sebenarnya reaksi tubuh.
waktu kita mengalami perubahan. Dalam hidup kita mengalami perubahan enggak? Mengalami. Lalu ada tekanan atau ancaman. Jadi ketika ada perubahan, kita ini ada penyesuaian terhadap perubahan dan di tubuh kita tuh stres. Contoh, saya dengan Tante Grace sudah kenal dari sebelum menikah. Dan Pak Pastor Jedi dan Tante Grace itu kakak rohani buat saya dan suami saya dari sebelum menikah. Sering sharing-sharing. Kemudian saya tinggal di Lipo Karawaci. Satu hari tiba-tiba pagi-pagi saya tuh baru bangun atau belum bangun deh karena lembur. Belum mandi, belum apa-apa. Tiba-tiba depan rumah ada yang ketok pintu. Tante Grace depan rumah. Lalu bilang mau main. Saya belum ngapa-ngapain. Kaget gak? Stres gak? Stres kan, itu perubahan lo mendadak. Terus stres karena Tante Grace datang. Satu sisi senang, tapi satu sisi stres. Aduh saya belum siap. Itu aja udah stres, tapi stresnya ringan. Dan stres itu bukan cuman perubahan yang negatif. Yang positif juga. Kalau misalnya tiba-tiba nih, kita dapat lotre 2 miliar, seneng gak? Seneng, tiba-tiba dapat 2 miliar. Tapi stres juga enggak? Stres, mau taruh di mana? Terus nanti hilang gimana? Stres juga kan? Sehingga setiap perubahan ada potensi stres. Karena kita perlu penyesuaian. Oke, jadi stres itu wajar. Sekarang saya tanya lagi, yang jomblo, ada yang jomblo nggak di sini? Oh banyak. Yang jomblo ditanyain, kapan meritnya, stres nggak? Stres. Ketika punya pacar dari single, punya pacar happy nggak? Happy, tapi ada stresnya? Ada. Mulai menyesuaikan diri hidup berdua. Yang pacaran belum merit ditanyain melulu, stres kapan saya merit? Begitu menikah happy? Ada stresnya? Ada. Waktu menikah belum punya anak, stres nggak? Stres. Begitu anak lahir happy? Ada stres juga? Ada. Jadi kita bisa membayangkan di dalam kehidupan, stres itu wajar. Selama ada perubahan, kita ada penyesuaian. Ketika penyesuaian, tubuh kita itu ada stresnya. Hanya stresnya itu menumpukkah, terus diatasi atau tidak. Oke, kita lanjut ya. Apalagi kalau nggak cuma perubahan, ada tekanan dan ancaman. Wah, tambah stres. Mau ujian, stres gitu. Lalu berikutnya, apa saja yang menyebabkan stres disebut stresor, penyebab stres. Namanya stresor. Tapi kita perlu sadar, stresor itu ada yang dari eksternal, bilang sama-sama eksternal. Ada yang dari internal. Eksternal, internal. Apa bedanya? Sumber stres. Ada yang dari luar. Misalnya kalau teman memfitnah, stres nggak? Stres. Itu eksternal atau internal? Eksternal. Macet. Kemudian mungkin PHK. Suami di PHK. Konflik. Yang sekolah aja stres karena ujian belajar. Yang kerja stres karena situasi. Ataupun kita sakit. Ataupun kehilangan orang yang kita kasihi. Ini adalah sumber stres dari luar, dari eksternal. Tapi jangan lupa, ada sumber stres dari dalam diri kita. Yaitu emosi, pola pikir, kebiasaan yang tidak berubah. Dan tidak diproses. Misal, kalau kita dikhianati, itu eksternal atau internal? Eksternal. Kemudian kita terluka kan, marah dan kecewa. Tetapi kalau marah dan kecewanya kita tidak mau mengampuni, terus disimpan. Itu jadi stres yang menumpuk. Itu sudah menjadi sumber stres yang di bagian internal. Kejadian di luar bisa membuat stres. Kemarahan boleh mampir, tapi jangan nginep. Oke? Kita bisa sedih, kita bisa kecewa, tapi jangan nginep di hati kita, numpuk. Akhirnya jadi kronis, bilang sama-sama kronis. Sama seperti penyakit di tubuh bisa penyakit kronis, sakit di jiwa atau mental bisa juga kronis.
Stres bisa kronis kalau apa? Ditumpuk. Stres itu wajar bisa terjadi, bisa mampir dalam hidup kita. Tapi jangan nginep terlalu lama, nanti jadi kronis. Oke, sudah cukup paham? Tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami stres. Ada Abraham, ada Yeremia, Yunus, kemudian Daud mengalami stres juga. Sekarang kita lihat ya, stresor dari luar. Di sini menarik. Ini bisa di Google. Ini berbagai pengalaman, bayangin aja. Ini bisa menimbulkan stres, lalu ada skalanya. Masa Natal bisa menyebabkan stres? Tingkat stresnya berapa? 12%. Skalanya 12, skalanya 12. Natal kita happy enggak? Tapi stres juga ya, mikirin acara, lalu panitia, siapin kadonya, jalan-jalan, vacation juga happy, tapi bisa jadi sumber stres juga. Skalanya 13, tapi sumber stres terbesar dalam hidup adalah kehilangan pasangan karena dipanggil Tuhan. Itu skala 100. Kemudian perceraian, perpisahan dalam pernikahan, dan berbagai hal. Jadi kita lihat ini kejadian-kejadian dalam hidup yang bisa menyebabkan stres. Lalu saya juga mau sharing. Kita ini hidup ada musim kehidupan, setuju? Setiap musim kehidupan ada waktunya, ada potensi stres. Yang single, stres dengan belajar dan bekerja. Yang masih sekolah stres dengan belajar. Yang udah lulus stres, cari kerjaan. Kemudian yang kerjaannya udah mapan mungkin stres, cari pacar. Yang udah punya pacar, ada stresnya penyesuaian untuk mempersiapkan pernikahan. Lalu yang menikah stres, cicilan rumah kah, membangun pernikahan, membesarkan anak, stres juga kan? Lalu anak yang masih kecil, aduh stres nih capek banget, anak masih kecil, bayar uang sekolah, stres juga. Anak udah remaja, sama juga stres ya. Kenapa anak remaja saya perilakunya seperti ini? Kapan gedenya? Udah gede juga stres. Anak mau menikah kita stres, anak udah menikah kita yang stres kesepian, ada emptiness. Lalu di pernikahan juga karena kesepian ada konflik. Usia bertambah stres juga, udah sakit-sakitan. Kemudian ada yang teman-teman sudah dipanggil Tuhan, semakin senior stres juga, kapan saya dipanggil Tuhan. Jadi di setiap musim kehidupan itu ada potensi stres, sehingga kita perlu memiliki skill untuk mengelola stres. Oke, jadi ini masih di alarm 1. Ketika di alarm 1, yuk kita kelola diri kita, pelihara diri kita. Siap lanjut? Lanjut ya, masih tentang stres. Nanti setelah itu alarm 3 contohnya apa aja dan bagaimana mengelola diri kita. Sekarang kita lihat di sini. Stres itu belum tentu buruk. Ada stres yang sehat, ada stres yang tidak sehat. Dalam hidup itu perlu stres. Kenapa? Ketika kita menyesuaikan diri, kita menghasilkan hormon adrenalin yang memampukan kita untuk mencari solusi. Contoh. Kalau mau ujian, stres nggak kita? Kenapa? Takut gagal. Coba kalau mau ujian, nggak takut gagal, nggak takut salah. Terus nggak usah belajar, nggak apa-apa nggak belajar, gagal nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak naik kelas nggak apa-apa, gawat nggak? Gawat. Jadi waktu ujian stres, takut salah, itu mendorong kita jadi belajar. Itu membawa pertumbuhan. Contohnya worship leader. Tadi siapa ya worship leadernya? Oke. Pertama kali jadi worship leader stres gak? Stres lah. Karena stres jadinya latihan, belajar. Itu membawa pertumbuhan. Jadi dalam penyesuaian, misalnya contohnya, kita tadinya karyawan, lalu naik level jadi manajer, happy enggak? Happy, tapi stres menghadapi tim yang baru, menghadapi pekerjaan yang baru, menghadapi tuntutan yang baru. Ini ada stresnya loh.
Tapi bagus, kenapa? Karena mendorong saya untuk belajar bagaimana jadi manajer yang baik, belajar penyesuaian, kemudian sama Tuhan kapasitasnya ditarik supaya memiliki kapasitas seorang manajer. Waktu ditarik itu stres enggak? Stres, tapi itu baik sehingga kita tidak hidup di zona nyaman, tapi kita bertumbuh, itu ditarik, ada stresnya, tapi itu bagus buat kita dan sehat. Ketimbang begini, enggak saya nggak mau ngapa-ngapain daripada saya stres, lebih baik di rumah nggak ngapa-ngapain, aneh nggak? Aneh, sehingga jangan takut dengan stres karena itu membawa pertumbuhan. Tapi stres yang tidak diproses dan terus ditumpuk dan kita sampai nggak ngerti lagi tujuan hidup dan membuat kita semakin parah. Ini namanya stres yang nggak sehat. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau dalam satu kejadian ada berbagai macam kejadian bertumpuk-tumpuk, kita nggak sanggup sampai kolaps, nah ini perlu bantuan pertolongan. Ada kalanya bisa seperti itu. Atau juga karena udah kronis, nah ini ada stres kronis nih. Kronis udah menumpuk, kesanggupan kita untuk mengelolanya tuh jadi nggak sanggup. Terus naik alarm 2, alarm 3 itu stres menjadi tidak sehat karena tidak dikelola. Seperti ketika kita mulai batuk, kita cari jalan keluarnya, olahraga dan sebagainya untuk imun tubuh kita meningkat. Tapi kalau dibiarkan lama-lama jadi kronis, semakin parah dan akhirnya stres itu jadi stres yang tidak sehat. Sampai sini cukup paham? Stres akut itu adalah misalnya saya mau ujian, hari ini saya stres karena mau ujian. Tapi kalau stres kronis itu adalah tumpukan stres. Dari kita kecil sampai hari ini kita ada berapa kali stres? Banyak banget, tapi ditumpuk. Dan stres itu jangan ditumpuk loh. Kalau stres itu ditumpuk, lama-lama penuh, nanti naik alarmnya. Kita lihat di sini. Kalau terus ditumpuk nih, kita lihat. Di sini adalah stres yang wajar. Di alarm 1, mendorong kita tuh untuk penyesuaian, wajar banget, menyesuaikan diri. Tapi kalau dibiarkan, ataupun ada kejadian bertubi-tubi, kemudian sampai melebihi kapasitas, di sini kan alarm 1 nih, masih oke, tapi kalau udah melebihi kapasitas sampai di stres, kita sudah masuk alarm 2, nanti bisa hyper stress. Lalu kalau di sini nggak diproses, bisa alarm 3. Kita lihat ciri-cirinya apa. Ini mulai di alarm 1 kepikiran, mulai aduh gimana ya, kenapa ini terjadi? Saya harus gimana? Itu alarm 1, nggak apa-apa. Jadi selama masih di sini nih, alarm 1 nggak apa-apa. Kita cari jalan keluarnya, kita kelola diri kita. Tapi nanti kalau kita nggak cari jalan keluar dan kita nggak bisa kelola diri kita, stresnya berkepanjangan, mulailah kita nggak bisa tidur. Kemudian mulailah kita cemas, mulai lebih banyak marah-marah, siapapun dimarahin, siapapun disembur. Pernah nggak susah tidur? Pernah ya? Kalau susah tidur sekali-sekali ya paling nggak bisa tidur sampai jam 1, ya masih mendingan lah. Tapi yuk kelola diri. Tapi kalau mulai hampir tiap hari nggak bisa tidur, semakin lama sampai pagi jam 3, jam 4, terus siapapun kena marah, itu sudah alarm 2. Sekarang kita lihat di sini. Waktu kita stres, kita di sini bisa marah, kecewa, sedih, kesal, semua ditumpuk. Waktu ditumpuk, ini hati kita. Tempat yang kosong semakin sedikit, betul? Menumpuk, tempat yang kosongnya semakin sedikit. Tempat yang kosong ini adalah kemampuan kita mengelola hari ini dan yang akan datang. Kalau ini penuh, ada trigger sedikit kegoncang, marah-marah dan meledak. Ada nggak yang sumbu pendek? Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah-marah, ada? Jangan-jangan ininya penuh.
karena stres kronis ditumpuk. Lalu kalau ini penuh, ini kemampuan kita menampung sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan memberikan kreativitas, kemampuan, tetapi kita nggak sanggup karena tumpukan stres, tumpukan kemarahan, tumpukan kekecewaannya menumpuk. Lalu kita ini punya bagian otak. Yuk kita pegang sama-sama di sini. Otak ya, namanya prefrontal cortex. Yuk bilang sama-sama prefrontal cortex. Yes, pegang di sini. Ini adalah tempat untuk mikir, menganalisa, mengambil keputusan, dapat ilham. Kemudian ada bagian otak namanya amigdala. Bilang sama-sama amigdala. Amigdala, otak bawah sadar. Kalau tumpukan stresnya penuh, amigdala kebanjiran dengan kemarahan, kekecewaan, kemudian kesedihan yang tidak diproses. Amigdala banjir, ininya shut down, nggak bisa mikir, susah untuk mikir, makanya kepalanya butek. Lalu semakin penuh, nggak bisa mikir, bisa nggak ini tambah penuh? Sangat bisa. Waktu ini penuh, kita semakin gelisah dan semakin nggak bisa berpikir. Semua keputusannya, dorongannya oleh tumpukan stres, yaitu kemarahan, kekecewaan, kesedihan, sebagainya yang tidak diproses. Tubuh gelisah, lalu tubuh menghasilkan hormon kortisol, yaitu racun yang mempengaruhi kimiawi otak. Lalu kimiawi otaknya jadi nggak balance, akhirnya jadi mulai ngaco. Ngaco itu sudah di alarm 3. Waktu ngaco nggak bisa berpikir, mulailah ada gangguan jiwa yang abnormal. Kemudian mulai nggak bisa tidur, terus menerus, lalu gangguan jiwa abnormal apalagi mulai ada halusinasi. Wah saya lihat sesuatu, ditengking nggak hilang-hilang. Kalau hantu ditengking pasti kabur ya. Tapi kalau udah didoain ditengking nggak hilang-hilang, bisa jadi karena kimiawi otak. Lalu denger-denger sesuatu. Kemudian juga depresi berkepanjangan sampai nggak bisa berpikir panjang. Makanya kenapa bisa bunuh diri? Karena udah nggak bisa mikir lagi. Karena udah terlalu penuh. Depresi dan terlalu penuh. Kemudian merasa nggak ada jalan keluar. Jadi sudah sampai mental breakdown. Inilah sudah masuk kategori gangguan jiwa. Dan waktu gangguan jiwa itu juga ada ada tahapannya, kita lihat. Kalau sudah di alarm 3, kita lihat ya tahapannya apa. Di sini, gangguan jiwa, tahap ringan. Fungsi kehidupan mulai terganggu. Misal, seseorang yang kerja di kantor masih bisa kerja, tapi dia pekerjaannya menjual barang atau marketing. Dia masih bisa ke kantor, tapi mulai tidak bisa menjual barang, marketing gak bisa, mulai gak konsentrasi. Jadi ada kehidupan yang mulai terganggu. Ini sudah gangguan jiwa, alarm 3, tapi masih tahap ringan. Mulai gak konsentrasi, apa-apa udah banyak salahnya. Kemudian kalau ini tidak dikelola nanti ke tahap sedang. Kehidupan sehari-hari sudah tidak berfungsi. Udah gak mau makan, gak mau bangun tidur, gak mau mandi, ada loh. Mulai gak mau kerja lagi. Itu kehidupan sehari-hari sudah tidak berfungsi. Dan kalau tidak diproses masuk ke tahap berat, di sini sudah kekacauan kepribadian yang bersifat total. Misalnya udah abnormal, ngomong-ngomong sendiri. Kemudian lihat sesuatu, ngomong sama sesuatu tapi sebenarnya nggak ada siapa-siapa. Itu halusinasi. Kemudian juga udah berpikir bahwa saya mau mati aja, itu udah berat. Lalu juga udah berpikir tidak ada harapan. Nah ini jenisnya macam-macam nih. Bisa anxiety, depresi, bipolar, skizofrenia, ini sudah masuk di dalam tahap berat.
anxiety itu sebenarnya beda sama cemas biasa. Cemas biasa normal, tapi kalau anxiety, kecemasannya itu sudah lebih banyak terjadi dibandingkan normalnya. Bahkan karena cemas bisa aneh, paranoid, gak berani keluar rumah karena takut nanti ketabrak, takut nanti ada yang bunuh, takut terjadi sesuatu. Jadi cemasnya ini sudah ngaco gitu ya. Terus kepikiran sudah benar-benar fungsinya tuh udah gak bisa berfungsi. Lalu juga depresi. Kalau depresi berkepanjangan, yang paling membahayakan dari depresi itu adalah dia merasa tidak punya harapan lagi, sedih berkepanjangan, gak punya semangat hidup lagi, gak mau makan lagi, gak mau ngapa-ngapain lagi, yang dikhawatirkan adalah bunuh diri. Lalu kalau bipolar kita lihat di sini ya, saya kasih lihat ya sekilas ya di sini. Ini anxiety. Kita lihat kecemasan wajar, ini wajar, cemas, terus stres wajar. Tapi ini terus-menerus sangat mengganggu dan mengganggu kehidupan. Jadi udah gangguan kecemasan. Kita lihat, kalau ada sesuatu yang membuat kita cemas wajar, tapi kalau udah anxiety nggak ada apa-apa pun cemas melulu. Itu sudah tidak wajar. Waspada berlebihan, bahkan waktu orang itu sudah tidak normal, saking cemasnya, lihat orang pun bisa dipukul. Karena berpikir orang itu akan ganggu saya, padahal enggak. Ini kan sudah ngaco ya. Jadi kita lihat sakit mental itu ada alarmnya, tapi kalau yang sudah parah itu kehidupannya tuh sudah terganggu. Kemudian kita lihat depresi. Depresi itu tanda-tandanya, depresi aja bisa ringan, bisa berat. Tapi depresi perlu diproses karena kalau enggak bisa bunuh diri, itu yang membahayakan. Ini contohnya, enggak bisa tidur, pas udah tidur enggak mau bangun bisa juga. Bisa ngantuk melulu, tapi bisa jadi nggak bisa tidur terus. Suasana hatinya tuh benar-benar ada berbagai perasaan emosi yang udah campur aduk. Keinginan konsentrasinya mulai kehilangan. Berat badannya bisa tambah naik atau penurunan berat badan. Tapi depresi itu berarti semuanya ada. Hampir semuanya ada dan lebih dari 2 minggu setiap hari terus menerus ini perlu dicek. Kemudian berikutnya, di sini kenapa? Depresi bisa jadi membahayakan jiwa, diri sendiri. Kemudian bisa menyalahgunakan obat-obatan dan sebagainya. Berikutnya gangguan jiwa yang sudah abnormal adalah bipolar. Bipolar itu adalah ada 2 kutub. Sebentar dia senang banget. Waktu dia senang dia luar biasa. Bisa kreatif, bisa happy, bisa gak tidur, tenaganya besar. Tetapi tiba-tiba nanti dia bisa jadi depresi langsung down. Nah pada saat depresi langsung down itu bisa nggak berpikir panjang lagi, bisa terpikir bunuh diri lagi. Nanti udah depresi, nggak mau keluar kamar kemana-mana, tahu-tahu happy lagi, semangat lagi, kerja lagi, bisa menghasilkan sesuatu. Nanti moodnya swing lagi. Oke, kita lihat di sini. Ini membahayakan karena pada saat nanti dia di tahap depresi, moodnya turun, dia bisa kehilangan pikiran jernih, bisa bunuh diri. Lalu berikutnya adalah skizofrenia. Skizofrenia itu sudah mulai yang halusinasi, lihat-lihat dan delusi. Kenapa saya bagikan ini? Kalau sudah mengalami yang di alarm 3, tapi gangguan jiwa berat, 4 hal ini harus ke psikiater. Kenapa? Karena kimiawi otaknya sudah nggak balance, perlu dikasih obat untuk balance dulu, baru terapi ataupun lebih baik terapi daripada konseling. Karena konseling itu adalah di alarm 1 masih oke, alarm 2 masih oke, tapi kalau udah alarm 3 dan seterusnya, apalagi sampai gangguan jiwa berat, harus, kalau udah sampai gangguan jiwa yang berat harus ke psikiater. Oke, jangan diabaikan, karena nanti tambah parah. Namun, kan kita bisa cegah, betul? Sebelum mencapai alarm 3, kita perlu mengelola diri, maintain diri. Stress management. Oke, kita lihat di sini. Saya minta 5 menit lagi ya. Waktu kita stres, jadi masih alarm 1, waktu kita stres itu wajar.
bagaimana mengelola stres kita. Seringkali orang itu punya jurus mengatasi stres yang tidak sehat. Ketika stres, dia fight, kerjaannya marah-marah melulu. Ada yang kalau stres marah-marah melulu? Ada. Ada yang kalau stres, dia flight. Flight itu menghindar. Semakin stres, dia semakin banyak tidur. Waktu stres, dia mengurung diri, ada. Itu namanya flight. Semakin stres, dia semakin banyak makan. Kan kita sering dengar ya wanita, semakin stres semakin banyak makan. Ada? Ada. Itu namanya bukan mengelola stres yang baik, tetapi mencari kelegaan supaya stresnya hilang dengan makan. Lega sementara, tetapi nanti stres lagi, makan lagi. Betul? Itu namanya pelarian, flight. Emotional eating adalah cara mengatasi stres dengan tidak sehat. Jadi kalau ini numpuk nih, kita gelisah gak tenang. Cari sesuatu supaya tenang, makan. Bener gak? Udah gitu, udah selesai tenang dikit. Masih gak tenang kan, masih ada nih, ini masih numpuk. Cari lagi makan, jadi berulang-ulang makannya tambah banyak. Ada lagi, kalau stres, main game, kecanduan. Semua kecanduan, yuk bilang sama-sama semua kecanduan. Semua kecanduan itu sebenarnya karena stres kronis yang tidak diproses. Lalu gelisah, kemudian mencari kelegaan. Merokokkah, narkobakah, self-harm-kah, drakorkah, belanjakah, pornografikah, gamekah. Semua kecanduan itu adalah bentuk flight ketika stres. Bukannya membersihkan tumpukan stres kronis. Tetapi ketika gelisah, cari kelegaan sementara. Dan itu tidak pernah menyembuhkan. Namun terus menumpuk, itu flight loh. Ada lagi, kalau stres, enggak saya baik-baik aja, membohongi diri. Itu juga flight. Ada lagi freeze, pasrah. Mengasihani nasib. Playing victim, ya udahlah. Memang saya gak ada gunanya, ya udahlah. Memang saya gak punya masa depan. Itu freeze, membeku. Ini tidak menyembuhkan, tapi yuk bagaimana kita mengelolanya? Di sini kita lihat Mazmur 42 ayat 6. Daud berdoa, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jadi Daud itu bisa stres. Dia datang kepada Tuhan. Dan pada saat mengelola stres, perlu mengelola feeling, pikiran, perilaku, dan juga spiritual. Saya share secara cepat. Yang pertama feeling. Makanya jangan nginep terlalu lama. Ini perlu dibersihkan setiap hari. Kalau ini tidak dibersihkan terus akan numpuk. Sepanjang hidup selama tidak dibersihkan ini akan numpuk. Nanti bisa jadi kronis ataupun panen rayanya biasanya di usia 60 tahun ke atas karena semakin menumpuk. Makanya seseorang yang semakin senior seharusnya semakin berhikmat. Tapi banyak yang semakin senior justru semakin bermasalah karena tumpukan stresnya semakin menumpuk. Gimana caranya? Yang pertama adalah kalau kita marah, kita kecewa, kita harus datang sama Tuhan, jujur. Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka kita akan memperoleh kelegaan. Jujur, Tuhan saya lagi stres, Tuhan saya lagi sedih, Tuhan saya lagi kecewa. Jujur, jangan dibiarkan waktu kita jujur sama Tuhan, kita sedang menyerahkan bagasi emosi kita kepada Tuhan. Dan ini harus dilakukan tiap hari. Lalu harus mengampuni orang yang membuat kita marah dan kecewa. Kalau kita gak mau mengampuni, ini menumpuk. Ini adalah sumber stres internal. Karena kita gak mau mengampuni, ini menumpuk. Kita jadi gelisah, gak bisa berpikir jernih. Perilaku kita juga jadi negatif. Karena kita terus menyimpan emosi negatif dan semakin kronis. Jadi harus mengampuni. Selain menyerahkan kepada Tuhan, harus mengampuni. Dan juga dibuang ke sampah
ke tempat sampah yang benar. Kalau ini nggak dibuang, nanti tempat sampahnya adalah suami kita omelin. Anak kita omelin. Lalu bergosip. Kenapa? Karena banyak tumpukan. Dan cara membuang ke tempat sampah adalah menulis. Latihan menulis dan journaling. Saya mengusulkan boleh banget kalau misalnya nanti belajar journaling untuk memproses ini. Itu menolong banget. Oke, itu dari feeling. Kemudian dari pikiran, video boleh disiapin ya. Dari pikiran, kita perlu belajar melatih pikiran. Contoh, jangan suka asumsi. Wah, dia bisik-bisik, pasti ngomongin gua tuh. Nah, itu apa? Asumsi. Handphone gak dibales. Wah, pasti nih dia gak suka dan sentimen. Itu namanya asumsi. Dan negatif, itu stres yang disebabkan dari internal diri sendiri. Oke, kemudian saya ketemu Tante Grace di Supermall. Lalu saya lambai-lambaikan tangan. Tante Grace gak lihat, langsung ngambek. Wih, Tante Grace sombong, cuekin saya. Jangan cepat-cepat asumsi. Bisa jadi kacamatanya salah pakai kacamata jadi nggak lihat saya. Bisa jadi kebelet pipis jadi nggak lihat saya. Tapi saya udah marah duluan. Jadi yang menyebabkan saya stres, Tante Grace atau pikiran saya yang udah asumsi? Halo? Pikiran. Jadi yuk bilang kiri kanan jangan asumsi. Bilang kiri kanan jangan asumsi. Jangan asumsi. Jangan asumsi ya. Jangan asumsi. Ini pikiran nih, perbaharui pikiran. Oke, lalu ini. Kalau ada masalah, cari jalan keluarnya satu demi satu. Misalnya ada pintu ketutup, kita gedor-gedor gak bisa. Karena di balik pintu itu ada banyak karung. Ya kita gedor gak bisa, perlu karungnya diangkat satu demi satu. Bisa juga minta bantuan, cari nasihat gitu, diskusi. Lakukan pemecahan masalah satu demi satu. Dan jangan lupa ada komunitas cool. Puji Tuhan tadi coolnya ada 2-3 ya. Wah tepuk tangan. Dan di minggu yang lain 3 minggu cool. Itu sangat menolong. Semakin orang depresi, semakin sendiri, semakin parah. Tetapi ketika ada teman, walaupun masalah belum terselesaikan, tapi kita ada support yang menolong, itu sangat membantu. Yakobus 5 ayat 16 saling mendoakan maka akan sembuh. Dan dalam hidup kita ada hari yang buruk, hari yang baik, tapi percaya Tuhan selalu ada di dalam setiap musim hidup kita, setuju? Kemudian hari yang buruk pun ketika berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Roma 8 ayat 28, kita punya kepercayaan bahwa Tuhan menyertai kita, itu akan menolong. Dan juga dalam hidup ini ada hal di luar kontrol, ada hal yang menjadi tanggung jawab kita. Untuk yang di luar kontrol, let go. Serahin sama Tuhan. Pasangan berubah atau enggak berubah, di luar kontrol. Kita enggak bisa ngubah. Yang ada kita terima dan menyesuaikan. Kalau kita mau mengubah tambah stres. Itu stres internal dari kita yang ingin maksa orang berubah. Orang lain ngomongin jelek tentang kita, itu kan mulutnya dia. Kita bisa kontrol enggak? Enggak bisa. Tapi kita bisa kelola. Kita mau ikut-ikutan ngomongin dia atau kita mau tetap melakukan kehendak Tuhan. Itu pilihan kita loh. Amin. Jadi yang di luar kontrol, masa depan kita, hal-hal di luar kontrol, berserah. Kalau enggak kita mau jadi Tuhan, itu bikin kita stres. Lalu mari kelola hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan yang menguatkan kita adalah percayalah Tuhan ada bersama kita dalam setiap musim hidup kita. Tuhan mengasihi, kita gak pernah sendiri. Itu menjadi kekuatan buat setiap kita yang setuju. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Oke, sharing saya sampai di sini. Semoga ini menjadi berkat. Kita akan masuk dalam Q&A ya. Oke, silakan.
kita akan masuk dalam Q&A. Nanti setelah Q&A kita doa sama-sama ya. Oke, shalom ibu-ibu, diberkati Tuhan. Amin. Semuanya diberkati ya. Thank you Bu Iliana untuk firman-Nya. Tes. Oke, saya akan buka Q&A. Sebelumnya pertanyaannya hanya yang menyangkut dengan inti pembahasan hari ini ya, tentang mental illness, wanita dan mental illness. Oke, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya yang mau bertanya. Oke, Bu Hera. Ya, shalom Bu. Kalau dari pemaparannya tadi, kalau yang alarm 3 kan memang sudah harus cari psikiater. Betul. Kalau alarm 1 berarti kita yang berusaha untuk mencegah setiap ada masalah yang memicu stres. Ya. Nah, saya baru-baru ada nonton satu film Bu. Ini kisah nyata yang diangkat menjadi satu film, di mana orang ini dia melakukan pembunuhan terus-menerus. Ya. Orang ini cerita di Rusia ya, laki-laki melakukan pembunuhan terus-menerus sampai korbannya sudah 62. Tapi setiap korban meninggalnya itu selalu anak-anak, anak muda, terus dirusak di bagian ininya, kalau bukan buah dada atau bagian kelamin gitu. Nah setelah itu sempat ditangkap dan diinterogasi, tapi selalu lolos gitu ya, nggak bisa ketangkap. Terus akhirnya jenderal polisi ini mengundang seorang psikiater untuk mulai menginterogasi dan akhirnya ketahuan nih. Ternyata yang pemicunya saya belum melihat di bahannya ibu tadi. Ternyata dia masa kecil memiliki mengalami trauma karena dibullying. Nah, apa saya yang nggak nangkap atau gimana? Mungkin tadi belum ada faktor itunya Bu. Karena kalau alarm 3 bisa jadi pemicunya juga dari sana. Yang kita bahas kan lebih banyak ke keadaan sekarang. Nah, kita nggak tahu historical masa kecil seperti apa. Itu dari saya. Ya, menarik sekali. Boleh nggak ditampilin slide saya? Kita lihat ini sudah gangguan abnormal yang parah ya. Kita lihat kalau misalnya yang udah parah, perilakunya udah nggak biasa, membunuh. Tidak dapat diterima secara sosial, udah melanggar norma sosial. Membunuh pun udah dianggap biasa, bahkan cara membunuhnya juga udah nggak kira-kira. Lalu cara memandang masalah itu udah kacau dan dianggap ini hal yang biasa. Dan perilakunya udah nggak normal dan sangat berbahaya sekali. Itu udah alarm 3 dan kategori parah. Saya itu tidak bahas, sekarang gini, saya tidak bahas luka masa lalu, namun itu adalah bagian dari stres kronis. Kenapa ini menumpuk? Ini adalah pengalaman stres dari masa kecil sampai hari ini yang menumpuk. Tetapi stres di masa kecil ini banyak karena luka. Dan luka yang tidak dipulihkan, ini menumpuk. Dan luka yang dialami ada trauma kecil, ada trauma besar. Ini semua adalah pengalaman yang menyebabkan stres. Dan perlu diproses tumpukan ini. Tapi saya nggak cerita detail. Dan itu benar banget. Kalau kita mau mengelola diri, ada mengelola diri hari ini, daily, tapi ada pemulihan luka masa lalu. Yang hari ini kita belajar adalah bagaimana kita daily memaintain diri kita. Tapi kalau kita mau explore lagi, kita bisa tuh explore bahwa pengalaman masa lalu sangat berdampak kepada kita hari ini. Dan pengalaman masa lalu tidak hanya di maintain daily hari ini, tapi perlu dibongkar, kemudian dipulihkan. Dan itu benar banget, ketika traumanya berat, kemudian dia tidak dipulihkan, semakin menumpuk tapi traumanya begitu berat, dan sampai over capacity yang mempengaruhi kepribadiannya jadi terganggu, itu bisa seperti itu. Semoga menjawab ya. Jadi hari ini kita belajar untuk daily maintain hari ini, menghadapi keseharian, stres kita dan sebagainya. Tapi jangan lupa,
stres kronis itu adalah dari masa kecil sampai hari ini seberapa menumpuknya. Kalau kita mau bongkar itu kita perlu explore masa lalu kita dan masa kecil kita. Semoga menjawab ya. Bu, Oke, sorry, saya ya. mau nanya. Jadi kalau misalkan ada yang masa lalu, tapi kan kadang mempengaruhi di masa sekarang nih Bu. Iya, sangat. Nah, itu untuk membongkarnya itu gimana gitu? Oke, itu sebenarnya satu seminar lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, untuk membongkarnya itu pertama memang perlu ada dua sih. Kita belajar kayak seminar, tapi kita sambil mengeksplor satu demi satu, bikin life map, kita telusuri pengalaman-pengalaman masa lalu apa dan dampaknya kepada hari ini. Itu memang perlu, karena masa lalu itu kalau mau pulih perlu dibongkar. Gak bisa dibiarkan dan kita bilang udah pulih gitu aja, gak bisa, perlu dibongkar, itu perlu. Pertama belajar. Atau yang kedua adalah kita datang ke konselor. Dengan khusus, saya kenapa ya seperti ini, saya kepengen tahu akar masalah. Saya pengen dibongkar masa lalu saya, kenapa penyebabnya saya seperti ini. Itu bisa juga dibantu oleh konselor. Tapi memang perlu dibongkar, ditelusuri. Cara membongkarnya, kita di usia berapa mengalami apa yang paling melukai. Dan waktu kita tahu, kita perlu bawa ini kepada Tuhan, kita perlu proses pengampunan, lalu proses pengampunan berulang-ulang, mengenali dampaknya, kita perlu mengubah dampaknya hari ini. Tapi itu bukan instan ya, kurang lebih prosesnya seperti itu. Sekali lagi perlu dibongkar. Untuk pulih perlu membongkar. Yang mana dan dampaknya apa hari ini. Menemukan benang merah baru diproses. Satu demi satu. Semoga menjawab? Oke. Jadi jangan tunggu parah ya gitu ya, kita proses. Terima kasih. Oke, thank you untuk jawabannya Ibu Eliana. Ada lagi yang mau bertanya? Tes. Oke. Oke. Terima kasih. Iya. Saya mau bertanya, apabila kita punya bestie atau temen ya, Oke. Temen nih, temen lah. Oke. Nah, temen itu kebiasaannya itu tidak pernah bisa berubah. Kata ibu kan katanya kita tidak bisa merubah seseorang, orang lain. Betul. Kita harus merubah diri kita sendiri kan. Betul. Apakah kita kalau kita menghadapi teman seperti itu, apa di pihak kita, Ya. apa kita cuekin, apa kita menghindar, apakah kita tidak berteman lagi sama Oke. orang yang seperti itu, Oke. karena tidak membangun hidup Oke. kita gitu loh. Oke. Apakah kita melakukan hal itu? Karena kalau misalnya dari dirinya sendiri tidak mau berubah, tidak bisa kita merubah. Walaupun kita istilah katanya tuh kita sudah berbicara panjang lebar dan panjang, tinggi dan rendah. Iya, tidak Tinggi bisa dan dalam. ya. Jadi gimana kita lakukan? Biasanya kalau saya kalau kita menghadapi stres, biasanya sih kalau saya nih ya, teman-teman juga bisa ngikuti jejak saya. Kalau misalnya saya stres, ya berolahraga, biar teriak gitu loh. Ya, Oke. biasanya tuh teriak bisa mencetuskan unek-uneknya itu lepas. Oke. Buang sampah dengan teriak waktu Iya, olahraga ya. itu juga buang menolong. gitu. Kalau Ya. bisa nonjok bantal angin, kayak. Iya. nonjok angin. Jadi emosinya dikeluarkan, tapi bukan Iya. nonjok orang ya. Iya, Ya, betul ya, bantar. ya. Oke, begitu aja Ibu. Terima kasih. Oke, sekali lagi yang bisa mengubah orang adalah Tuhan, karena fungsi Roh Kudus adalah menginsafkan orang akan dosa. Kita kasih tahu boleh, tapi kalau kita ingin memaksa dia berubah, kita ambil alih karya Roh Kudus. Kita jadi stres, ingat ya. Kemudian yang kedua nih, apakah kita terus berteman sama dia atau kita membangun batasan, itu kembali lagi. Karena begini, waktu kita tidak suka sama orang dan kita terganggu, perlu cek, betulkah dia yang perilakunya negatif? Atau jangan-jangan kita yang punya luka masa lalu, yang gampang tertrigger, lalu kita bilang dia yang salah. Itu dua loh, dari dua sisi. Karena kalau kita gampang marah dan tersinggung akan sesuatu, bisa jadi, kalau itu pola yang berulang-ulang, bisa jadi kita punya isu masa lalu yang belum selesai, jadi kita tidak suka sama orang tertentu,
belum tentu dia bermasalah. Bisa jadi diri kita sendiri yang perlu diproses. Itu kita perlu check up. Dan itu betul. Karena kita perlu check up diri kita dulu sebelum kita bilang dia bermasalah. Cara Tuhan mengubah kita melalui saudara seiman dan orang-orang di sekeliling kita. Begitu kita marah sama dia, tersinggung sama dia, kita proses kemarahan kita. Lalu kita tanya, apa yang membuat saya gampang marah sama dia? Dan biasanya apa-apa yang bikin kita overreaction hari ini, itu tandanya. Apa-apa yang bikin kita overreaction hari ini, apa-apa yang over hari ini, itu mostly issue masa lalu yang tadi, luka masa lalu yang belum terselesaikan. Oke. Kalau kita udah bisa refleksi, dan dia memang benar-benar lingkungannya tidak baik dan toksik, gini loh, orang yang memang dia tidak sempurna, ada kesalahan, atau memang dia toksik, itu beda. Kalau misalnya tidak sempurna, kita juga nggak sempurna. Itu kan melalui satu komunitas kita digesek untuk bertumbuh. Tapi kalau lingkungan yang benar-benar toksik, makanya di firman Tuhan meninggalkan pergaulan yang buruk, perlu dihindari gitu. Jadi bedakan ya. Saya nggak bisa bilang tinggalin aja atau tetap di sana. Kita perlu check up dan benar-benar berpikir jernih. Ini hanya tuntunan. Semoga menjawab ya. Oke. Thank you Bu. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Oh ada. Oke. Wah semangat. Bu Pinkan Semangat juga ya, semangat Oke, ya. 2 deh ya, terakhir nanti Bu Pinkan ya. Ya, Oke. cuman mau nanya singkat. Kalau orang itu tidak mau berobat atau tidak mau ke psikiater, bahkan minum obat. Oke, self denial. Dia udah alarm berapa? Oke. Kalau misalnya gini loh. Sorry, kita lihat gambar yang tadi ya. Orang itu siapa? Kita lihat. Kita lihat di sini. Kalau misalnya kan orang itu punya tanggung jawab sendiri ya dalam hidup ya. Orang itu punya tanggung jawab sendiri, dia mau berubah atau tidak berubah kita nggak bisa paksa. Tapi kita bisa kasih inputan dengan baik, empati, bukan dengan kamu perlu berobat, jangan gitu ya. Saya mau tolong kamu gitu. Saya boleh nggak kasih usul, kalau nggak mau kita nggak bisa paksa. Oke. Tapi kalau misalnya dia sudah, itu kan alarm berapa ya, tapi kalau dia benar-benar alarm 3 yang gangguan jiwa udah sedang aja ya, sedang aja itu berarti kan udah gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain, diajak ngomong udah ngaco tuh, udah mulai. Itu perlu loh dikasih tahu keluarganya, perlu kasih tahu keluarganya, apalagi sampai yang berat, sampai udah benar-benar kepikiran bunuh diri, itu perlu lapor ke keluarganya, karena itu udah tanggung jawab keluarganya yang membawa dia, itu perlu dibawa. Jadi kalau orang itu nggak mau dan udah alarm 3 dan gangguan jiwa sedang dan berat, info ke keluarganya, kita kembalikan ke keluarganya, tanggung jawab keluarganya yang memang perlu cari solusi membawa dia ke psikiater. Kan kita nggak bisa paksa ya. Oke, semoga menjawab ya. Jadi ingat ada di tahapan yang mana. Kalau udah sampai seperti ini nih, udah nggak normal, adaptif, maladaptif ya, berbahaya, udah gitu ngaco, ngomong sendiri, terus pernah diajak ngomong nyanyi-nyanyi sendiri begitu. Nah ini nih benar-benar itu perlu ke psikiater. Oke, semoga menjawab. Oke, thank you Bu. Terakhir Bu Pinkan. Terima kasih. Ya. Bu Eliana Ya. mau bertanya tentang tadi berkaitan dengan pertanyaannya Ibu Hera. Oke. Nah itu kan memang udah berat itu ya dari ceritanya. Tadi saya agak berpikir Ibu Eliana ada bilang orang yang seperti ini harus mengalami pembongkaran. Iya, Nah betul. pembongkaran berarti dia kan mendapati atau mendatangi dokter secara spesial. Iya. Nah kata bongkar itu boleh saya tanya Bu, itu bagaimana ya Bu ya? Karena kan dibongkar dalam tahap-tahap, tadi sempat disebutkan di usia remajanya. Ya, Nah, itu betul, bagaimana? Tanya betul. jawab Bu, Nah, ini misalnya menarik. dengan dia, apakah kita suka bisa nggak ingat di remaja Yes. apa yang terjadi? Itu Benar. kira-kira bagaimana Bu? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini menarik, membongkar diri kita. Tapi itu betul. Ibarat pohon, ada buah
buahnya ini macam-macam perilaku buruk, membunuhkah, dan sebagainya, marah-marah dan sebagainya. Lalu kenapa buahnya seperti ini? Ada akarnya yang bermasalah. Betul, akar bermasalah ini adalah paling banyak adalah waktu luka di masa kecil. Ini benar. Tadi kita membahas adalah untuk memaintain, ada ranting yang tidak bersih. Kemudian waktu kita menghadapi masalah, kita bersihkan, itu seperti memaintain ranting, memaintain daun-daun di pohon itu. Kita memanage stres keseharian ya, yang hari ini kita belajar memanage keseharian supaya jangan tambah parah. Tetapi kalau kita mau memproses luka yang terpendam, luka masa lalu yang terpendam, itu memang perlu menggali akarnya. Membongkar itu adalah menemukan sumbernya. Jadi caranya dua, menemukan pola hari ini, buahnya apa nih? Saya ini gampang marah-marah, saya tersinggung di area mana? Saya melukai perilaku apa yang negatif? Temukan polanya, itu satu, membongkar, temukan. Yang kedua adalah kita perlu menemukan kenapa penyebabnya seperti ini. Ternyata ada pengalaman khususnya di usia 0 sampai 12 tahun. Itu kita punya banyak luka yang tersimpan dan bagaimana kita hari ini sangat dipengaruhi bagaimana kita dibesarkan di usia 0 sampai 12 tahun. Dan untuk pulih luka-luka emosi, untuk ini bisa pulih, mau gak mau kita perlu ketemu dan ini dibongkar. Caranya adalah kita memang perlu pengalaman apa yang kita alami di usia ini, luka emosi apa, aktif atau pasif, waktu kita ketemu. Lalu ini yang perlu diproses satu demi satu, itu cara membongkar. Jadi memang perlu memproses kembali pengalaman di masa itu. Hal yang sederhana, saya ini punya gampang tersinggung kalau dikasih masukan. Jadi kalau dikasih tahu, itu saya tersinggung. Kamu tukang kritik. Anak saya pernah bilang, Mama, kalau jemput Arnet, masuk dong kayak mama-mama lain, gaul, jangan cuma di mobil. Oke, saya bilang gini, tahu nggak, sorry ya, saya bilang gini, mama-mama lain mah gosip kalau kumpul, aduh maaf, itu kan menghakimi ya. Mama dong kalau di mobil belajar, kerenan mama. Itu kan perkataan yang sarkastik loh, itu dari hati. Terus saya pikir kenapa saya marah sama anak saya, padahal kan inputannya bagus. Ternyata sampai saya berdoa, kenapa Tuhan? Saya tuh tersinggung kalau dikasih masukan. Ternyata waktu kecil, papa mama itu sering membanding-bandingkan saya loh. Waktu sekolah, waktu prestasi, sering dibanding-bandingkan. Jadi ketika saya dikasih masukan, itu mengusik luka lama yang dibanding-bandingkan, kemarahan di masa kecil itu. Ke-trigger, saya keluar jadi marah-marah sama anak. Lalu kita nih kebanyakan kurang perhatian dari orang tua, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Akibatnya kita jadi anak yang haus perhatian. Lalu waktu menikah kita tuntut suami kita memenuhi kekurangan kita di masa kecil, tapi gak sadar yang kita salahin pasangan. Dan paling banyak manifestasi luka masa lalu yaitu konflik suami istri. Itu paling banyak. Bisa kebayang menemukan kenapa saya marah di area ini sampai saya ketemu lukanya karena dibanding-bandingkan. Itu memang perlu proses. Dan salah satunya itu yang biasanya kalau kita workshop untuk membongkar luka masa lalu, nah itu ada tahapannya sih. Semoga menjawab ya. Ini contoh. Oke, teruslah berproses. Yuk, masih ada waktu. Kita lihat sebuah video, lalu kita tutup doa ya. Satu video yang bagus banget yuk. Boleh videonya, lalu kita tutup doa. You'll always be alone. There is no God. You might as well kill yourself.
no happiness, and there is no God, then you might as well kill yourself. Anyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. My God will never leave me nor forsake me. He has given me the authority to trample on serpents and scorpions, to overcome all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt me. Jadi kekuatan kita terbatas, tapi kita jangan lupa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, amin. Dan ketika kita dipulihkan, kita tuh punya tugas loh untuk menolong dan memulihkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Yang setuju? Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Boleh minta bantuan worship leader, mengiringmu seumur hidupku. Kita naikkan pujian ini lalu kita berdoa. Seumur hidupku. Biar ini jadi komitmen kita. Masuk dalam rencanamu Bapa. Kita serahkan pikiran kita. Kehendakku, ku serahkan padamu. Pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan menyertai dan menguatkan. Dia batu karang kita. Sekali lagi mengiringmu seumur hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, mengiringmu. Seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kuasai pikiran kami. Biar kehendakmu yang dinyatakan. Perasaan kami serahkan padamu. Pulihkan kami. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Mungkin kami ada yang lelah, ada yang rapuh, ada yang terluka.
banyak yang stres. Engkau tahu apa yang kami alami. Bahkan setiap air mata ketika kami mengalami pergumulan yang tidak terlihat oleh orang lain. Setiap beban yang sering kali merasa berat karena kami memikulnya sendiri. Hari ini kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Tuhan pulihkan hati kami kalau kami ada luka. Kami mau belajar untuk bisa mengampuni. Kalau Tuhan ingatkan ada orang-orang yang pernah melukai, siang ini ucapkan pengampunan. Katakan, Tuhan saya mengampuni dia, supaya tidak menumpuk sampah emosi di tangki emosi. Kasih-Mu melingkupi, pulihkan hati kami. Tenangkan pikiran kami yang gelisah. Pikiran yang mulai kusut, kuatkan jiwa kami yang rentan atau lemah. Ajari kami Tuhan untuk percaya kembali dan berharap hanya kepadamu. Untuk melangkah meskipun perlahan. Tuhan menggantikan luka dengan damai sejahtera-Mu. Gantikan ketakutan dengan iman. Gantikan kesedihan dengan sukacita. Kami percaya Engkau sumber pemulihan sejati. Di dalam Engkau kami tidak sendiri. Kami tidak pernah ditinggalkan. Bahkan ketika kami mengalami lembah kekelaman, kami percaya Engkau terus bekerja dan Engkau menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan saat kami belum melihat hasilnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan setiap kami. Materaikan semuanya itu dalam hati kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom ibu-ibu. Ibu-ibu diberkati siang hari ini. Sangat diberkati ya dengan pemaparan Ibu Iliana Widodo. Terima kasih Bu. Keluar dari ruangan ini kita akan jadi pintar mengelola emosi dan stres kita. Ya, saya mengucapkan selamat Hari Kartini buat wanita-wanita di tempat ini, buat kita semua. Kita akan menjadi Kartini zaman now yang membawa terang, menjadi dampak dimanapun kita berada. Setuju ibu-ibu? Ya, yuk sebelum kita pulang kita mau berdoa ya. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, Engkau sudah sampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa, untuk jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah kirimkan hamba-Mu, Pastor Iliana Widodo di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau akan terus perluas pelayanannya. Dimanapun beliau berada, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ibu Liliana beserta seluruh keluarga besarnya. Tuhan, penyertaan pelindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu dan seluruh keluarganya. Dan kalau siang hari ini Tuhan, hamba mau berdoa, dengan iman hamba mau berdoa, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah Engkau berikan kelegaan. Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa yang di surga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya berkata, amin.